Kita bahasa kampung dan mungkin campur-campuran dengan wilayah dan daerah yang lain. Tadi kita coba masalah kurban katanya. Jadi kita campur-campur sehari aja lah pada subuh ini. Kita tengok ada yang tua-tua, ada yang muda, ada yang generasi, regenerasi. Kita perjalanan hidup ini Bapak Ibu jauh lagi Pak. Jauh lagi. Hidup baru yang kita tempuh baru 3 periode. Pertama, hidup di alam roh. Roh ada, jasad belum ada. Cucu belum lahir, rohnya sudah ada, tapi belum lahir jasadnya. Bi kitabim mubina, sudah tertulis di kitab Allah. Hamil 4 tahun. 4 tahun Pak. Ama-ama di belakang dah hamil, pernah hamil 4 tahun. 4 tahun berturut-turut. Dulu amak kita melahirkan sekali setahun Pak. Banyak kita beradik kakak dulu, ada 7, ada 9, ada 10. Kenapa amak dulu rajin beranak Pak? Nak macam amak kini pamali, anak 2 cukup, nyonya nak menggadi le nyoba dia Pak. Nikah di bulan Januari, di bulan Mei lahir anaknya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, baru 5 bulan lahir anaknya. Berarti waktu menikah itu lah ada sebuyung di dalam no, Pak. Itu namanya bak kata almarhum Rio Astar dulu dek bakalaha no, Pak. Mama kini tu dah bakalaha nya. Mantap, tu orang lama dia ya, bagus. Nah itu jadi masuk angin. Itu panjang ceritanya nanti itu lahir anak. Sahkah menikah di waktu hamil atau tidak? Atau wajibkah menikahi ulang kembali setelah lahir anak atau tidak? Yang ketiga, besok besar anaknya boleh ayahnya jadi wali atau tidak? Yang keempat, besok ayahnya meninggal dapat harta waris anak atau tidak? Panjang ceritanya tuh Pak. Babak berikut namanya Pak Ketua. Oke. Yang ketiga, hidup tapi dalam rahim ibunda itu sudah ada janji dengan Allah. Sudah ada tekan kontrak dengan Allah. Kariman jodoh kamu sianu anak sianu. Kariman rezeki waang sebanyak itu. Tak tambah ya Allah, cukup. Kalau banyak beko nanti kamu sombong, kalau sedikit nanti kamu kufur. Nyawa aku macam itu Pak. Aduh ketek lowe lubang hidung, aduh ketek lowe lubang hidung. Itulah. Nah, yang kemudian kariman, kamu besok umur kamu cuman sekian tahun kariman. Tak tambah, cukup. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedotik tak ditambah, sedotik tak dikurangi. Oh gitu. Iya, kariman, besok kamu penyebabnya mati kariman. Ya, jatuh di kamar mandi, demam panas, di sentrum listrik, hanyut ke sungai, dihampai puso. Dipoci corona. Itu sudah tertulis Pak, sudah tertulis. Kita menjalaninya saja. Sudah tertulis. Coba kariman, umur kamu cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedotik ditambah, sedotik tidak dikurangi. Rasulullah umurnya berapa Pak? 60. Kata Rasul, umur umat saya lam yazid wa lam yangkus. Tak jauh bezanya. Kalau bertambah tak bara, tambahnya. Kok kurang tak bara, kurangnya. Mau tengok nadir ke banyak, 60 lebih kurang. Tak lama losop dah Pak. Lagi tahu orang sekolosop nak. Amak-amak cubalah tengok kawan-kawan kiri kanan. Mana nak pucet-pucet tanggung sebentar le tu. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, beribadat tidak beribadat, kontrak datang berang. Kata kawan bungkus.
Kalau lama tu Pak. Tu hidup. Hidup yang ketiga dunia. Inilah dunia. Kuala dunia ke Pak. Dunia ke apa? Dunia itu adalah lahwun wala ibun sandiwara. Dulu ndak ada rekam-rekam macam mana ada rekam-rekam macam itu kok. Berfoto aja awak seminggu baru sudah. Itu tak ada Pak Uwo dan tadi. Awak dulu berfoto, kini berfoto saat ini sompat. Jadi sudah sembahyang subuh pi ini. Kata mu hampai lain. Ya zamannya begitu. Dulu mana ada berfoto pergi ke pasar. Bodak pula dulu seminggu belum berhasil. Kadang-kadang ngui lah dah. Sekarang tu orang ngui je Pak. Nah, jadi itulah sekarang ni modelnya kayak begitu kok buat kok ni mah. Okey, jadi habis dunia ini kemana kita lagi Pak Ustaz? 6 negara lagi Bapak Ibu yang akan kita tempuh, 6 negara lagi. Satu negara ke negara lain wajib punya paspor, punya visa. Kalau enggak terhambat. Awaknya pergi umroh Pak salah nama, ditolak Pak salah nama. Umpamanya SA ditambah SY. Nak boleh pulang. Nangis-nangislah surang. Kan ada orang montok awak, ontok mak kau bisa busuk kau. Enggak ada. Nah, apalagi besok mana yang 6 Ustaz? Habis dunia, alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka, khalidina fiha abada. Selesailah situ. Jadi ada 6 negara lah. Kini wak cuba yang 6 kau. Mudah-mudahan sampai menjelang zuhur mereka. Ya kalau sampai zuhur kan tak cukup sarapan ya Pak Ketua. Nak nasi bungkuian semuanya agak. Gampang itu kalau sini gampang itu. Nah, wak baca doa alam kubur. Nanti kita kaitkan nanti. Habis dunia ini masuk ke alam kubur. Sementara kalau kita mau meninggal, ingin lapang, ingin terang, raudatun min riyadil jannah. Ingin torang kubur awak, ingin lapang kubur awak, ingin bagaikan taman surga. Apa amal ibadat yang pertama kita lakukan Ustaz? La tusyrik billahi syai'a. Jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Kalau natijahnya dalam ilmu mantik, baca dalam kitab Idahul Mubham itu ada kulli, ada juz'i. Kalau begitu apa maknanya Ustaz? Amanu, iman yang kokoh, akidah yang mantap. Itu resep pertama kalau ingin torang kubur, lapang kubur dan baca hayo kubur bagaikan taman surga. Kuatkan iman awak. Ustaz, iman tu contoh apa Ustaz? Oh, kalau contoh apa ditanya tak bisa. Kenapa tak bisa Ustaz? Nyo tak nampak. Iman tu tak nampak Pak. Gagahkah dia, jelekkah dia, harumkah dia, baukah dia, tak nampak. Tapi bisa dibuktikan, bisa. Mana contohnya Ustaz? Saya contohkanlah seorang perempuan imannya kokoh. Tak usah laki-laki, kalau laki-laki kau kuat imannya kau. Jago subuh tak dibangunkan, jago surang aja kan. Itu tanda imannya kuat. Mana Ustaz perempuannya itu? Masito. Masito kan hidup di zaman Fir'aun. Malahan hidup di rumah Fir'aun. Malahan dia hidup membantu Fir'aun. Tapi tidak mengikut. Mak kenal dengan Fir'aun itu. Alah apa-apa menengok Fir'aun. Menengok foto Fir'aun. Menengok uang puangai contoh Fir'aun. Laya do di rumah. Allahu Akbar. Tapi kalau dulu ada ambo nengok foto Fir'aun ketika tahun 95 ada apa nama kok, ada pameran nasional di Masjid Istiqlal di Jakarta. Ambo minta foto tu saja. Jari tangannya kok Pak, godang po kaki awak godang Pak. Maka Fir'aun tu laknatullah alaih itu mengaku dirinya selaku Tuhan. Itulah yang ditantang oleh Mas Ito. Mas Ito, iya. Kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya, kamu bukan Tuhan. Kalau begitu Mas Ito, kamu saya bunuh. Silakan.
Laki kau dan bunuh, silakan. Anak kau dan randam, silakan. Tak apa-apa. Lebih bagus aku mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Begitu Mas Seto. Oh, dipanggil di Firaun. Kawan, sini. Tolong cari kancah nengadang. Masukkan Mas Seto ke dalam. Randam jua ia minyak. Jadi tuan. Lamang laga ayat tu dalam kancah gadang tu. Mak le tahu mak kancah tu ndak? Sudah ngalelok ya Pak awak dengar mak le tahu kancah. Kuali abedonyo kuali mau kancah. Oh, kancah gadang kuali. La ilaha illallah. La tuwon itu beda adanya. Yang kuali jo kancah tu berbeda. Bedanya Ustaz. Kalau kancah ndak batalingo do Pak. Kalau kuali batali. Jangan cari aja sana. Dia takkan tu nak. Kalau kuali besar pun ia ada telinganya, kuali gadang namanya. Tapi kalau ketek nak ada telinganya, no kancah ketek namanya. Kadang-kadang orang-orang sok-sok pandai lah tanya itu nak tentu. Padahal bagi limang kuali ya tiap hari lah. Tapi kancah Mesir itu tak sama. Kadang jo kancah awak siko Pak. Kalau kancah awak siko kabau bujangnya siko masuk ke dalam. Kalau kancah Mesir itu bisa untung sampai iku masuk dalam. Ambo menengok tu ketika di Padang Arafah, itu kan satu muasasah itu atau satu yayasan itu menjaga memelihara jemaah haji 10 kloter. Satu kloter sampai atui 50 dikali 10 berapa banyaknya tu? 5 ribu apa sampai ribu? Hampir 1000 muatui. Sebarang banyaknya dapat cik kancahnya Pak. Cik kancah di Padang Arafah tu tengok hampir 3 meter pengacau Pak panjang tu. Mendidih air sama minyak di dalam. Gimana Mas Hitam? La tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Tak takut dan Fir'aun. Tak takut. Tak ada gentar. Begitu kuatnya iman Mas Hitam. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid ketika itu tabaun dari Rasulullah yang bau semerbak. Sehingga bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bau apa yang harum tadi? Memang kamu tercium? Iya. Oh, tu di bawahnya pusara Mas itu. Cuma bayangkan zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam Fir'aun hidup sampai Nabi Muhammad berapa lamanya dapat doa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad berapa lama harum pusaranya Mas itu Pak. Karena iman. Awak mati sok leh babaun kubu awak kau Pak. Kadang takut yang lalu mana lalu di situ lalu jangan situ lalu le sianu patang jadi hantu. Tapi kadang-kadang di kampung-kampung ada jo heran dan tengok Pak. Bang mana lewat bang kata anak remaja-remaja tu. Awak lewat je situ bro. Situ belakang tu lewat bro. Kolam situ dah apa-apa dak ke masjid tu lewat lalu le orang tak usah situ apa se belakang je lalu. Di belakang lalu kolam Pak. Dah takut lah Pak. Dak ke masjid lalu orang takutnya. Kamu menganalisa apa dia macam iku anak muda kini kan. Kiranya dak ke nang kolam kalau hantu sama hantu ndak takut lah Pak. Tindak di siko di tempat lain. Remaja siko luar biasa kayak malaikat semuanya. Mudah-mudahan masuk surga kita, amin. Nah, itu tuh masih perempuan itu. Nah, siapa lagi kita buktikan? Budak. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Jadi itu Abu Lahab, Abu Jahil paling bongi kayaknya. Kenapa ikut? Hei Bilal, kamu ikut Muhammad yang gila itu, kamu ikut Muhammad yang tenggen itu. Macam-macam hinaan itu Bapak Ibu. Sampai diseret. Kalau seko seret, apa bahasa seret seko Pak? Dia loh.
Dia elok kata ngapa padang pasir tandus ngapa padang pasir ngangik pane itu dihimpit dadanya dengan batu besar. 3 hari 3 malam jangankan makan setetes air minum ndak sampai dalam kerongkongannya kau. Begitu ditahan oleh Bilal bin Rabah. Gimana Bilal? Kamu ngikut Muhammad lagi? Kamu ndak nyembah Tuhan kita Lata Hubal Uzza? Kata Bilal, ahad, Allah itu satu. Begitu belum dia meninggal, Rasulullah dalam riwayat mengatakan la tad'u ngatrompa Bilal bin Rabah lalu dalam sarunggo. Begitu Pak. Coba Allah meninggal la tad'u ngatrompanya. Awak lah meninggal nak dodong-dodongal. Nyu trompa entahlah. Baik Bapak dan Ibu, itu contoh. Jadi kalau ingin lapang kubur awak, terang kubur awak, kuatkan iman. Apalagi anak muda remaja, zamannya berbeda dengan zaman awak Pak. Awak dulu nampak anak gadis lalu turun dalam rumah awak. Itu dulu aja Pak. Kalau kini enggak dah Pak. Enggak contoh kau duduknya di belakang tu memang itu lah ada entahlah. Togak boleh kuduk dengaunya Pak. Pinya enggak ada malunya, makanya yang lain kuatkan iman. Iman tu lah kan awak bawa mati besok Pak. Makanya bujukan rayuan iblis, Kariman, kamu haus? Iya, ini saya kasihkan air, tapi ngaku Tuhan kepada saya. Diujuk wak dia dubili tu. Kau mati sakratul maut tu haus bukan main. Maka kuatkan iman. Yang kedua, ingin terang kubur, ingin lapang kuburnya awak nak lama lah kau Pak mau tengok wajah-wajah pucik lah banyak mau tengok. Apa Ustaz? Birrul walidain, patuh dan taat kepada amak juaya. Kalau ingin lapang kubur Pak, kalau ingin lapang kubur, senangkan hati amak hati ayah. Raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita oleh orang, hormat orang kemanapun kita lewat. Baliklah ke kampung, duduk dekat amak juaya, buyung jo panggilan awaknya Pak. Iya tu nak? Nah ada siap gubernur, siap bupati, nah ada Pak. Kau bupati pun awak gubernur pun awak duduk dekat amak juaya buyung jonyo Pak. Kalau ingin terang kubur awak, senangi hati amak juaya. Cubalah, masya Allah. Baru terasanya enak punya mak dan punya ayah. Kalau amak juaya ndak ada le Pak. Baru terasa lo mak memanggil amak ayah. Boleh malam-malam takbir, masya Allah. Tu mulai hari lebaran tambah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Amak tak ada lah, tu nak ada lah, lama mengalu-ngalui mata je lah. Itu bagi awak yang menengok amak juaya. Bagi nanti tak, jangan cuba-cuba lah lepak. Ada orang bilang maling kundang anak durhaka, silancang anak durhaka, alqama anak durhaka, sampuraga anak durhaka. Kalau dibaca dengan anak kini, mana dua aku anak kini Ustaz? Masya Allah, 10 kali lipat lobby Pak. Coba. Alqama tak bunuh mak dia dah, silancang tak dibunuh mak dia, maling kundang tak bunuh mak dia, hanya kena ego malu ke orang. Kau nak amak dan kau amak dan ancak, kau nak buruk kau ndak, kau dia malu aja Pak. Ndak pernah menjontik, ndak pernah menampak, tapi anak kini sampai membunuh amak ayahnya Pak. Iya tu nak. Ambo kan tahun 2009 boleh petang 5 kali atau 6 kali masuk penjara Pak. Masuk penjara ambo Pak, keluar masuk, mantap masuk tu keluar lah balik. Tu masuk lah balik. Mangau Ustaz, ceramah ke dalam. Lain lo nampak pandangan. Ya dalam penjara tu ada yang membunuh orang, ada orang bunuh emaknya, ada orang bunuh ayahnya. Tu ada nenek, emaknya tak ada, ayah tak ada, hidup sama nenek. Ada ketok pintu nenek. Nek, tak juga jawaban karena nenek waktu itu solat duha. Tiba marahnya cucunya Cakoko, didobraknya pintu, nampak neneknya sedang semayang, ditokoknya sikonyo, jo kayu. Jiun kali Pak. Lai tahu mak jiun tu kolak lah mak nama jiun tu. Tahu mak jiun? Kalau bahasa kampung kami is dead. Mati. Cuma dalam penjara kini cucunya itu maling kundang tak pernah macam itu dah.
Coba amak dan ayah, apalagi dulu amak awak melahirkan awak, tak macam kini sonangnya dah pak. Tu sonang melahirkan kini, bukan banyak puan bantuan. Kalau dulu mana ada bantuan, kalau kini sakit suntik menghilangkan sakit. Oh istilahnya kan ada apa angin tu tambah oksigen, masukkan dalam hidung kau banyak, tak bayar mau hujan le pak. Oh susah dioperasi. Amak awak dulu, Masya Allah, ku ayah-ayah, abang-abang acu ambo, kau melahirkan amak dulu. Mau jan pak, mau jan, bidan dulu tiba lah, nyo jauh rumahnya. Berjauh lah semua orang tu. Ada semua orang ni, tak macam kini, sompan ancak-ancaknya dah, lapuk lah banyak, dah tombuk. Penganyuan dah lah, dah terompa jadi. Mak awak lah mau jan, pak. Togang kau sudah pak, togang mau jan awak. Tiba mak bidan aje letak sopi kata mak bidan ketek le nak katunya ke mak awak, kata mak awak dah tolong le mak. Lahir awak dalam keadaan macam itu, hari kolam lo hujan lobek pula, makanya banyak nan hitam awak dulu termasuk ambo-ambo mungkin lah hitam, kolam mati lampu dulu. Kata mak bidan, mana cucu tu, mana anak tu ni. Macam itu bertumpah darah, memberani keringat melahirkan awak kata dunia. Kini dah tak mau menengok amak, nak dah mau menengok ayah. Labungku amak, labungku ayah, lali sui amak, lali sui ayah. Dia mengadangkan awak. Makanya dalam kata Rasul, redallahu wa redal walidan, keredoan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Mohon maaf bapak dan ibu, ambo dulu berangkat haji. Ada seorang abang itu digendongnya amaknya pak waktu pergi melontar, digendongnya, dijangkinya di punggungnya, tidak ada kaki amaknya tu menjajak ke tanah itu pak. Begitunya manjokan amaknya untuk melontar, padahal amaknya masih kuat pak, tapi nyo ingin berbuat. Ada orang mentertawakan, tidak ngerti dia membuat ponik aja. Masya Allah, ibu hati dah mendonganya pak. Awak kok dapat kini, kau awak gendong amak ke mana-mana pergi, masuk dalam keranjang jalan penyo menginjak tanah. Cubalah dulu mak dan ayah membesarkan kita, masuk dalam hutan, masuk ke kebun. Nak dah pakai Honda dah pak, pakai kereta buruknya. Itu kereta buruk nak. Itu banyak pula dah pergi itu pak, ndak lo banyaknya datang sepeda lo, banyaknya turun lah, jalan buruk-buruk. Di kacanya kereta tu beko bodogam lo bunyi gerantai gerak. Apa lo nora ke mana pinggang ke mana lo pai dah tu. Ada itunya mengodangkan awak dengan ubi, dengan pucuk ubi, dengan abui pisang. Kena tua kau godang-godang dak abui pisang kau. Kalau kini ndak burger makannya. Kalau dulu jangan coba oleh amak dan ayah, pengorbanan amak dan ayah jangan dicoba nilai, tak ternilai pak. Coba ini saya berikan contoh. Mohon maaf pinjam ini. Pinjam. Ini Safa, ini Marwah. Di Mekah tu kan ada Safa Marwah. Itu Nabi Ismail nangis-nangis dekat pintu Ka'bah, dekat pintu Ka'bah. Kemudian bapak dan ibu, ini berkejar-kejarlah seorang ibu, Siti Hajar, balari mencari air untuk dapat minum, anak menangis juga. Bayangkan mak dan ayah, mohon maaf saya, ibu waktu melahirkan berserakkan darah nipas, berserakkan darah wiladah, bercecer darah nipasnya pak, berlari untuk mencari setetes air, tak anak buah hati belayan jantung. Togak di Bukit Sapa, rasakan nampak air berlari pula, padahal siap melahirkan. Cuma bayangkan pak, siapa ibu kini bisa berjalan siap melahirkan itu? Tak usah berlari, berjalan. Masya Allah. Tidak ada siko. Mandala ke Bukit Safa balik, macam ada lo air berlari lo balik. Tidak juga ada berlari lo balik sampai 7 kali bulak balik. Itu yang disebut. Kenapa tidak berhenti seorang ibu demi sang anak buah hati belayan jantung supaya menjadi orang juga. Itu disebut dengan amak sayangnya sepanjang jalan. Sayang amak ke anak gua, Masya Allah. Makanya kalau dia locak, dia ayahnya bongi, amak tu ke ayahnya. Bang, ya bang, jangan locak-locak lu. Biarin lah, bang, locak anak, jangan locak dia bang. Macam itu hebatnya amak kau. Amunya dicorai lepak daripada anak dilocak. Iya tu nak bu? Bu, iya tu nak? Corai kan coba.
Jangan. Mereka salah pemahaman lah. Mereka ustaz menyuruh orang corai subuh hari ini. Masya Allah. Jadi bapak dan ibu, begitu sayangnya seorang ibu kepada anak. Makanya dulu nasihat amak ikonya tidak sekolah pak, tapi luar biasa. Ingin lapang kubur kita, ingin terang kubur kita, senangi amak, senangi ayah. Makanya dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff, jangan kamu berkata cis kepada orang tua. Qaulan karimah, hendaklah perkataan mulia, lunak lembut, menyenangkan amak. Domam ang yung indah, domam dondak, domam. Tu kuri badan ang biasanya patang ko apa selero kurang mau makan. Ndak bisa dibantah do pak, detak jantung amak dengan anak ndak bisa do. Awak nyobi indak domam, amak ndak percaya nyo tentu dia bersawak domam itu. Biarlah berado depan inyo atau berado di tempat yang lain. Berdotak jantung anak amak tu pak, kalau ada sesuatu terjadi sama anak. Begitu satu tekad diberikan Allah Taala kepada amak. Sonangkan hati amak, sonangkan hati ayah. Ndak bisa awak menghajikan, ndak bisa awak mengumrohkan, ndak bisa membuat umat untuk amak, ndak bisa beli motor untuk amak. Jangan awak sekali-kali menyakiti hati amak. Jangan sekali-kali menyakiti hati ayah. Kalau ingin lapang kubur awak. Yang ketiga, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, apa amal ibadat Ustaz? Silaturrahim. Aku rawak jawak tegur sapa bapak ibu. Oh, solat imannya bagus, haji umroh iya, jemaah tiap waktu mantap, zikir tahajud tiap malam, malam tawajuh sampai subuh, puasa sunat Senin dan Kamis, amak juayah patuh, wak senangi amak ayah bagus memang, tapi ndak elok je orang do, ndak basapo-sapo do. La yadkhulu jannah qati'ur rahim. Ini akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Banyak awak yang taat pak, banyak awak yang soleh, banyak awak yang alim, banyak awak yang pemurah, tapi kadang-kadang tetangga awak-awak ndak elok do pak. Ndak lo banyak pasalnya dah, ndak dia gara-gara sawit dah, gara-gara telur ayam pak. Telur ayam si bumbu atui soceknya. Hanya ndak elok lah 3 tahunnya pak. Tu ada di sini di sikon talam rasa sikon mungkin lebih parah dari itu pak. Yang iyo je yang indah. Kenapa itu Ustaz? Terjadinya putus silaturahim, ndak elok Ustaz. Apa penyebabnya itu Ustaz? Penyebab pertama karena sakit hati. Kalau disebut dengan Qabil dan Habil. Itu asal usul loh pak. Qabil dan Habil. Qabil dibunuhnya adiknya si Habil. Kenapa? Inyo ingin menikah. Siapa nak kaya dibini oleh Qabil? Tak ada orang lain, yang ada adik inyo. Syariat gimana di kala itu? Nabi Adam minta petunjuk sama Allah, gimana anak saya mau akad nikah, dengan siapa saya nikahkan dia? Ada cuma adik kakak. Syariat di kala itu, hai Adam, nikahkan Qabil dengan adik si Habil. Habil menikah dengan kakaknya yang sama lahir dengan si Qabil. Lahir dengan si Qabil iko padusinya gancak. Yang lahir dengan si Habil agak buruk sakete. Iko nak menerima no pak. Kira dia rancak berobik-robik itu sejak dulu kiranya lah pak. Itu makanya kalau ada cewek ada rancak dia ambil kawan membunuh ndak kini je kira sejak dulu kiranya lah. Untunglah dapat dah bini rancak, yang lain buruk nampak sadar lah. Nah, asiko pula lah lahirnya dulu kurban itu. Hai Qabil, kamu ingin menikah dengan sama-sama kamu lahir, syaratnya ada kurban. Jadi Habil dia inyo batarana, dicarinya kang ngembiang dan rancak dan jinak dan gapo. Si Habil dia inyo pertanian, carinya mentimun dan busuk, limau dan apa namanya kok? Pianggang pak, pianggang. Si kau apa pianggang namanya? Pokoknya busuk-busuk lah, cara awak lah tua gua. Nah, jadi diantarkan di atas bukit. Jadi kurban siapa yang diterima? Habil. Qabil tidak terima. Kenapa? Nyati busuk. Jadi kalau busuk tidak terima, awak adalah Ta'ala dapat. Jangankan orang lain, Allah Ta'ala tidak mau nerima. Cubalah berangkat haji umrah itu. Harato tidak berahsia, niat tidak berahsia, pergaulan tidak berahsia.
la makbul, tidak diterima Allah Ta'ala, mardud, ditolak Allah Ta'ala. Walaupun mereka pulang dari Batam tu tiga lapi dipakainya surban. Kalau mak kan lipstick tu pak tobal-tobal lah, kata dah nyo je bentuknya nak taat macam nyo je nak elok, padahal tu di hotel ni bercokak-cokak je kalau jo. Ndak siko dah di sinan apa. Siko kan ada je kan. Jadi mak dan bapak hati. Makanya bapak dan ibu putusnya silaturahim kena sakit hati, dek sombong, dek angku, dek congkak. Sombong, cobalah iblis dihalau dari surga, dek sombong itulah. Kata Allah Ta'ala, hei malaikat, sujud ke Nabi Adam. Pasal jadu, sujud illa iblis. Tak mau sujud iblis. Kenapa? Aba wastakbara, sombong dan takabur. Ambo ka sujud ke nyo potang baru umunya Allah Ta'ala. Ambo lah mau beribadat, lah tua ambo, inyo nak sujud ke ambo nyo. Makanya itulah membuat awak hancur ko. Sebenarnya kalau dikaji-kaji Bapak Ibu remaja rekan-rekan saya, apa nak awak sombongkan? Coba awak laki-laki kau gagah, awak tampan awak, sampai bila awak laki-laki kau gagah pak? Cobalah awak laki-laki kau tampannya gagahnya awak selagi badan sehat, anggota tubuh masih cukup. Cobalah tua so pak, tinggal gigi dua, siko sacik di siko sacik, main jo cucu bagus tu golak kata cucu mak ngiri dan kakek kau ni ha. Boleh cucu je mengalak-galak awak, apalagi orang lain. Ancak je awak tu lah. Awak amak-amak cantik, ibu-ibu beautiful, bagus. Tapi bila amak-amak tu ancak dulu waktu gadis. Sebab pinggulnya nomor 24. Kini jam baca je lah. Lah nomor 40 macam mana coba tak boleh. Tak sih kau dah bini dia. Yang dapat bini dia. Dan nak nyambut-nyambut uang dah. Bini Dayan. Kalau tidak amak ayah percaya, rekan-rekan pengajar, cobalah datang besok ke Simpang Panam, arah ke kanan ke Tarai, situ kan pesantren. Ambo kan tinggal di pesantren. Katanya mana bini Ustaz Kariman ni? Tengok. Kamu perlu 2 meter tadi rumah. Ambo rasa tak nomor 40, mungkin nak 47 mungkin. Apa nak awak sombong-sombongkan? Ikut nak adu-adu ketek lawe lubang hidung, adu-adu ketek awak, jangan nancak awak, jangan hebat. Apa yang berolek mereka macam orang Tino kau pakai cincin 1,5 mil. Taklah banyak dapat 1,5 milnya. Jalan 60 meter nak ke tempat pesta. Tak macam kau jari tangan meletak lontiok. Kalau ustaz tu sombong dia ada cincin di tangan indah. Kau cincin murah meriah ke nyawa? Kau di Jabal Uhud boleh kau 2 rial ke pak? 2 rialnya. Kalau amak jawab tak percaya, ikut yang mau umrah besok. Biar dia boleh agak sekawi besok. Kalau ikut umrah jambo pak, aman insya-Allah. Pertama apa namanya kah manasik umrah ndak bayar. Yang kedua dibimbing ke tanah suci ndak bayar. Kalau ke travel sama-sama membayar. Itu pula dah pak. Kau nak manasik lah gratis, dibimbing sampai ke tanah suci lah gratis, atau minta bayar pula, atau lain cerita dia tu. Apa nak membuat sombong no? Coba kau kata-kata sombong. Timbul sombong pak, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Aduh mengipi-ngipi bahasa awak. Ia apa tenai hebatnya sih kau apa tenai hebatnya. Ia tidak ustaz-ustaz dah tenai lancak sih kau nya. Ia tidak pak imam-imam dah tenai lancak bacaannya. Pokoknya pandai tu pak. Yang namanya iblis tu sama ayah sangat pandai berdendang dan bergoyang. Kalau lagu awak keroncong, goyangnya keroncong. Kalau lagu awak dangdut, goyangnya dangdut. Kalau lagu awak ikut rebana, lagunya rebana. Pandai tu iblis tu pak. Maupun caranya amal ibadat awak rusak, itulah kau iblis. Itulah kau iblis. Makanya mak dan ayah hancurnya silaturahim itu dek sombong tu. Yang kedua bosan, hancurnya silaturahim awak ndak boleh elok bagi adik, ndak boleh elok tetangga, hancur dengan organisasi, hancur dengan pengurus masjid, hancur awak remaja pemuda, hancur negara awak. Kenapa Ustaz? Iri hati, indak sonang ke uang. Ama ayah jadi nenek mama ndak juelok, jadi RW ndak juelok, jadi RT ndak juelok. Jangan itu, jadi presiden ndak juelok di uang do pak. Ndak ada seorang je presiden awak tidak dihujat dapat dihasut sodo. Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah dulu pak. Untunglah beliau itu karena ilmunya banyak dan dewasa. Cikete jawabannya, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.
Beres. Habis masalah dia itu ajanya, beres. Ganti Ibu Mega dihujat, ganti SBY dihujat. Kini siapa? Dihujat. Jadi menteri dihujat, gubernur Sabang sampai Merauke dihujat, bupati wali kota dihujat, camat dihujat, nenek mama dihujat, ustaz imam dihujat, kadang khatib pak. Bang, ndak Jumat abang. Tah malih dengan so. Apa dia betul? Ina kamu ubah dan potang dia jadi khatib dia potang dia nya. Nah kalau kan inyo jadi khatib dia tak berjumat dia. Inyo jangan kan jadi khatib le pak nama ngunjung nama menganggap enteng ka. Jangan kan itu le datang ke masjid abang nak pona dah. Anda justru nak ngerti tengok khatib dah. Coba. Oh jadi ustaz ama ayah jadi kau bilang gampang jadi ustaz kau pak. Payah ti ama ayah. Kadang-kadang kami ingin makan sate di tepi jalan, ingin menjadi mau makan bakso di tepi jalan. Pindah jubulio di uang nak. Kalau sempatlah kami makan sate di tepi jalan. Saya ustaz makan sate, tak malu dia kan. Tak malu dah ni. Padahal ini tiap sore makan bakso tapi tu. Awak tak boleh dia tu. Cuba lah mereka Pak Imam awak duduk di kedai, ustaz awak duduk di kedai, khatib awak duduk di kedai. Mengapanya di kedai itu ustaz? Ya duduk nengok orang main domino, cek nengok aja je tu. Tapi apa kata orang? Tuan imam main domino lain. Tak boleh dia duduk menengok aja. Padahal dia tiap malam sampai jam 1 malam orang. Aku duduk ndak boleh. Macam itulah pak. Kalau sempatlah kami ustaz kecil-kecilan macam ni kok sempat babi ni lobby budak seorang unde mah. Indak sa kampung orang heboh dah pak. Tiap kampung. Umpama saya lewat suka keriman lewat mana itu? Alah, jojok dan tengok dua bini ni onde. Kalau sempat lah pak, macam itulah. Ada tetangga saya ada bahkan baru pak, ustaz indah, RT indah, pengurus masjid indah, imam indah, ketua sosial indah, ketua pemuda indah. Nah, dah biasa aja nya 3 bini pak, anak juangnya pak. Padahal seleo sama juga awaknya. Lengok kan dia amat je kalau kakak masalah bini wajah jantan kan dia. Jago. Contoh itulah kita berarti ada karismatik yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga. Jadi bapak dan ibu supaya jangan putus hubungan silaturahim awak, ya lapang kubur kita. Apa Ustaz? Resepnya itu fa'fu anhum. Jadi orang lapang dada dalam hidup. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut orang. Biarlah orang mengunjung awak, asajan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Itu. Yang keempat, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, tak lama lagi akan menyusul kita pak. Semalam saya mau berangkat ke sini, mohon maaf bapak dan ibu, ada abang saya yang mengajar saya dulu ngaji tajwid qiraah. Itu meninggal semalam. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian kenal, itu beliau qari nasional dulu. Kemudian beliau juga menjadi imam salah seorang di Masjid Agung An-Nur. Kemudian beliau adalah terkenal dengan kalau ada musabaqah, beliau tetap menjadi dewan hakim. Siapa Ustaz? Dr. Andes Haji Saharudin MA. Meninggal petang pak. Penyebab dah ada jatuh di tempat lolok, dilahirkan ke rumah sakit. Tak lama meninggal. Sehat badan gopuk berosio pak. Beliau kalau bersuawaknya puasalah sudah, sawal lah sudah, diambil Allah suci bersihnya luar biasa. Semoga lapang kubur. Amin. Nah, untuk awak ingin lapang kubur, ingin terang kubur, apalagi yang keempat Ustaz, as-sadaqah, bersedekah. Jadi orang pemurah lah, infak, wakaf, sedekah. Itu tidak ditentukan jumlahnya doa mak ayah. Tapi kalau zakat ditentukan jumlahnya. Kalau infak tidak, sedekah tidak, kerelaan. Bapa tulus hati awak. Sama dengan kurban, tapi kurban ada hukumnya, ada wajib, ada sunat muakkad. Wajib siapa Ustaz? Bagi orang yang mampu, piti banyak. Tapi kadang-kadang orang awakku banyak alasan pak, ndak ikut korban pak, ndak ikut korban buat itulah. Sejak kopi gue cocondoi duit kami kini.
Kadang-kadang itulah Pak. Bayar mobil 3.200.000 tiap bulan. Bayar Honda 575.000 tiap bulan. Tiap bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Lah 3 tahun bayar mobil enggak pernah nunggak-nunggak. Korban 2 juta 500-nya enggak tolok dia. Sekali tahun ada ya. Tuh setan Pak, kalau si kamu enggak parah pun itu lah. Cobalah, amak kan punya itu emas, ada 20, ada 30, ada 40, ada 50. Maka mungkin berkaleng-kaleng untuk emas disimpan. Ayah juga kayak begitu, ada deposito. Pengambilan sawit berapa satu kali ambil? Kurbanlah. Kalau ingin lapang kubur awak, cobalah kurbanlah. Sedekah lah. Korban indak mela wakaf. Ada tanah untuk pesantren, ada tanah diwakafkan untuk madrasah. Oh indak ada Ustaz. Sedekah lah untuk guru mengaji, supaya guru itu semangat lo mengaji. Kasihnya guru ngaji itu berapa bayarnya satu bulan? 300 atau 250. Atau anak yatim, so, namanya santunan namanya, bukan sedekah. Tapi itulah yang buat lapang kubur awak. Kamu kalau dipanggil oleh Pak Bupati awak, Pak Sukiman, susah Pak? Kalau dipanggil Kariman, ya Pak Bupati, kamu kan doktor, iya. Mau kamu jadi dosen? Atau guru SMA? Atau guru SMP? Atau guru TPA? Atau guru TK? Kalau macam itu Pak Bupati, Pak manggil ambo mengambil guru TK Pak. Lomak jadi guru TK le Pak. Iya. Masuk jam 8 pulang jam 10. 2 jamnya Pak. Modal ciknya balon ku ada 5, meletus pulang le Pak. Jam 9 naiklah carincing namanya apa dah? Apa namanya ibu yang itu apa namanya dah? Rincing atau tak cak rincing? Kalau jam 9 tu naik rincing lah. Ya anak-anak, ya Bu Guru, sebelum istirahat kita makan kue. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka. Anak-anak kan membawa tumbuk kawan, ada 2, ada 3, buka. Tu kalau lo ada guru lo bawa 2 mau pinggan tanah dalam kantor, buka kuenya, buka. Laponu lo. Ayo anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini dipimpin oleh kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojak tanah. Porwi konyang, kain 3 stel dapat 1 tahun, terompa 10 cm lo tingginya no Pak. Tu guru TK macam itu, gaji 1.500.000 sebulan. Guru mengaji di masjid, di musola, tau gangwek je. Oh, je bawa. Nah, pokoknya Pak, gajinya 150 sebulan. Lah 3 bulan lo nak dibayar pengurus lo Pak. Masya Allah. Sekarang tidak. Hai orang ahliya, hai orang-orang yang diberi Allah Ta'ala namanya nikmat. Berbagilah. Bila air berada dalam kolam mengalir, pasti airnya akan jernih, sekelilingnya akan subur. Kalau air berada dalam kolam tidak mengalir, airnya akan bau, sekelilingnya akan gersang. Iya atau enggak? Kalau mak ayah tak percaya, kau dah buat contoh. Kalau contoh tu bahasa orang kampung kami, example-nya. Ambo dulu bahasa Inggris ku paling rajin Pak. Ambo kan di pesantren dulu. Di pesantren tu 2 je pelajaran umumnya, matematika cek, bahasa Inggris cek. Selain itu agama je sudah. Nahu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf. Tak ada pelajaran umum dah. Tanya sama Buya. Buya, ya, apa guna pelajaran matematik kau Buya? Tak apa gunanya? Yang matematika tu penting yang. Besok waang lah kadang ada orang bertanya ke waang meninggal pak ayahnya besok. Sianan dapat harato ku, sianan dapat seperampe, sianan dapat 1/8, sianan dapat 1/2, sianan tidak dapat. Para lu mati-mati yong, iyo lora sodawa. Tu bahasa Inggris ko, bu yong, waang dak ngerti. Besok zaman waang dak ada bahasa awak le yong. Bahasa Inggris orang sadualahnya. Belajar lalu elok. Rajin nambah belajar bahasa Inggris Pak. Begitu masuk guru tu nya ibu tu beautiful je Pak. Rancak je nya. Dia absen, Siano hadir, Siano hadir. Selesai absen, awak macungkan tangan. Excuse me bu, permisi bu, please kalau. Begitu kalau ndak masuk oleh Pak. Aku ti uangnya tu. Begitu jalan-jalan ke Singapura ada acara Powi Lita.
Di Singapura mana ada bahasa Melayu? Tidak ada. Bahasa apa? Semua bahasa Inggris. Bahasa Minang tak ada. Bahasa Bangkinang tak ada. Tak ada Pak. Bahasa Jawa nggak ada. Tak ada bahasa Jawa di sana nggak ada. Isoro tak ada sana itu. Nah bahasa Inggris ada. Pawit li tak. Bah pun cara ya. Tengoklah apa nak tuju dia pawit. Ada nampak nak tuju dia pawit. Tapi menyabut nak pandai dah Pak. Apa lagi ni? Apa nama? Ya, apa nama? Balik lo ke hotel balik. Berbunyi lo ngolang-ngolang. Ni. Bahasa awak lita nantinya. Balik lo lihat ke pasar tu tengok. Jom balik. Akhirnya tak you dapat nyambut itu Pak. What is this? What is this? I like. Nak tahu apa dan suka ikut. Menyambut ikut nak tahu dah. Apa sah? Gelapung. Ada jual gelapung situ Pak. Lah tu, masih kau gelapung antunya Pak. Apa bahasa Inggris gelapung cuma ya. Akhirnya batahan ni lah pawi. Kena gelapung je sini ni Pak. Nya nak masuk kamus dah. Kalau nak masuk kamus nak diubah dah Pak. Tapi kalau masuk kamus ubah. Tuan, jadi rekan-rekan saya, adik-adik saya, jangan bodoh seperti saya, jangan bodoh seperti kami yang tidak tahu apa-apa. Rajinlah belajar. Bahasa itu penting. Bahasa penting. Jadi kembali mak ayah, berbanyaklah bersedekah. Korban orang kini korban lo awak. Ndak bisa sekeluarga berdua laki bini. Ndak do losik mela berdua. Bini atau laki atau bini. Bini nak inyojo, laki nak inyojo. Losik berdua mana nak monang. Atau sepakat siapa nak kalah inyo nak masuk, siapa nak monang inyo nak ikut. Terserahlah. Ya banyak rezeki awak Pak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan. Nikmat banyak luar biasa Pak, luar biasa. Mak dan ayah jemaah yang terhormat dengan pemuda remaja yang terhormat, demikianlah pas hari jam 12 kurang 6 jam. Semoga yang kami sampaikan. Iya tu nak. Tengok jam-jam apa ini? Jam apa jam? Mana jam mak? Mana? Duit ini tak? Nah, lah jam 2 boleh, kurang 6 jam. Demikianlah amak ayah rekan pemuda remaja. Masih banyak lagi itu. Itu yang kita sampaikan baru 4. Wa yajtanibu arba'atun asya. Kalau ingin lapang kubur awak, ada pantangnya Pak ompek macam kata Rasulullah. Wa yajtanibu arba'atun asya. Jauhi oleh kamu pantangnya ompek macam. Kiranya ada apa pantang jo kira. Macam awak doma apa namanya kah? Sakit-sakit kulit. Apa kudi ko awak, apa kata gatal ko, ada pantangnya. Jamakan je terasi, jamakannya telur ayam, jamakannya ikan asin. Kalau makan terasi beko awak sakit kulit beko. Tu bagi ternak babuni je dah Pak. Nya bagi tar tidak bunyi dah. Jadi ada pantang. Jadi kalau ingin telapang kubur awak, baru ompek awak sampaikan. Yang lain, insyaAllah pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Demikian mak dan bapak ibu jemaah yang terhormat, semoga bermakna manfaat. 1 minit tambahan waktu bila mak dan ayah rekan-rekan pemuda jalan-jalan ke Simpang Panam. Kalau ke kiri Garuda Sakti, lurus kota. Ke kanan itu namanya Jalan Kubang Raya. Hanya 2,5 kilo dari simpang itu ada pondok pesantren Darul Quran. Itulah pesantren kita. Mampirlah barang sejenak bersilaturahim. Ada yang baik bawalah balik, ada yang kurang tinggalkan bersama kami. Berkat kemuliaan ujung Syawal ini, bila ada anak cucu yang ingin masuk ke situ, saya bantu. 1, SPP-nya perai, tidak bayar. Kedua, kitab berhubungan dengan pondok gratis, tidak bayar. Saya yang tanggung sampai tamat. Sampai kelas 6. Nahu, Sharaf, Fikih, Tarikh, Tauhid, Akhlak, Al-Quran, Tafsir, Tasawuf. Yang ketiga, saya bantu bila anak kita bagus bacaan Al-Qurannya, itu saya kasih biaya siswa sampai tamat. Saya yang tanggung uang makannya. Contoh apa do Ustaz Nano hebat itu? Ya pocah-pocah ketek jadilah. Lihat tu pocah nanya. Umpama saya ni anak bapa, anak ibu, ni abang saya, ni pade saya, atau ni akang saya, panitia tukang tes. Baca yang baca di. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan nampak tanda-tanda bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini baca suara rendah aja yung. Coba ini agak tinggi.
anak bagus, lulus, insya-Allah biaya siswa, uang makan perai saya yang tanggung. Tapi saya anak bapak ibu, di tes dia abang ambo ko, di tes dia guru ambo ko. Baca yang baca ndo. A'udzu billahi minan syaitonir rajim. Cina itu membaca Bayu pun jaga Bayu. Lepas hamilnya Ustaz, kok bayar pula Ustaz? Membuat anak kau pandai banyak tu guru kan digaji kau. Jadi siapapun kita, dari manapun anak cucu kita, orang kampung kita yang bagus baca Al-Quran, insya Allah saya kasih beasiswa sampai taman. Insya Allah. Pengambilan ijazah di pondok kita baru dikatakan lulus secara negara, oke, lulus. Tapi baru lulus menurut pesantren, begitu ngambil ijazah wajib setoran hafiz sanawiyah 2 juz, yang aliyah 3 juz. Kalau tidak lancar 3 juz, apapun bentuk kelulusan tidak diberikan, supaya yo menjadi orang, kok jadi imam, kok jadi apalah, ada pengganti awak. Demikian dan terima kasih, bermakna hendaknya apa yang kita sampaikan. Silap dan salah mohon maaf buat kita bersamaan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu